Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau tingkatan ula, khususnya kelas 1, pada semester 2 kita sudah sampai pada bab 4 kali ini, yaitu tentang sholat. Sebelumnya marilah senantiasa kita memuja, memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kerahmatan pada kita semua sehingga masih diberi hidayahnya, inayahnya, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar khususnya di Madrasah Diniyah ini. Sholawat salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islam yang terang benderang ini. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu. Sejak kecil kita harus menanamkan kebiasaan sholat. Kurang tak marbutoh seperti ini. Sholat ketika beranjak balik akan menjadi kewajiban sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dirinya. Banyak sekali keutamaan sholat yang bisa kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari di dunia dan akhirat kelak. Alif, pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan beberapa syarat tertentu. Ibadah sholat hukumnya wajib bagi muslim sehari semalam 5 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah artinya, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Surat An-Nisa ayat 103. Sholat itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perintah menunaikan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu juga disebut dengan sholat fardu. Artinya sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib sholat. Hukum meninggalkan sholat wajib adalah berdosa, artinya wajib dikerjakan dalam kondisi apapun, di mana saja dan selama hayat masih dikandung badan. Sholat 5 waktu disebut juga sholat maktubah. Artinya, sholat yang telah ditentukan waktunya. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama dibanding dengan ibadah yang lainnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Rawahu Tabrani. Artinya, seseorang yang
amal yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat ialah sholat. Jika sholatnya baik, maka dinilai baik seluruh amalnya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya yang lain. Riwayat At-Tabrani. Ketentuan rakaat dan waktu sholat. 1. Ketentuan rakaat sholat fardu. Alif, sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Jim, sholat asar 4 rakaat. Dal, sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. 2. Ketentuan waktu sholat fardu. Alif, waktu subuh mulai terbit fajar shidik sampai terbit matahari. Waktu zuhur mulai matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Jim, waktu asar mulai bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Dal, waktu maghrib mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya mega merah. Waktu isya mulai dari hilangnya cahaya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq. Jim, bacaan-bacaan sholat fardu. 1. Niat sholat fardu. Mengerjakan sholat wajib berniat. Karena niat merupakan rukun sholat, niat tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, tidak berniat, maka sholat kita tidak sah. Tempat niat ada dalam hati. 1. Niat sholat subuh. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat sholat zuhur. Usalli fardhaz zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jim, niat sholat asar. Usalli fardal asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dal, niat sholat maghrib. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat sholat isya. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Keterangan. Alif, jika sholat menjadi imam, maka niatnya usolli fardal maghrib misalnya, yang terakhir ditambahi kalimat imaman di situ ya. Ada imaman lillahi ta'ala. Jika sholat menjadi makmum, maka niatnya usolli fardal maghrib misalnya makmuman lillahi ta'ala.
Jadi hanya di sini ditambah imaman ketika menjadi imam, makmuman ketika menjadi makmum. Dal, takbir dalam sholat. Di dalam sholat ada dua macam takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Satu, takbiratul ihram dalam sholat. Takbiratul ihram ialah takbir atau bacaan Allahu Akbar yang menjadi permulaan sholat. Dengan kata lain, takbiratul ihram ialah takbir yang pertama kali di dalam sholat. Dua, takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal ialah takbir perpindahan, yaitu bacaan Allahu Akbar yang dibaca ketika pindah dari rukun sholat yang satu ke rukun sholat yang lain. 3. Takbiratul ihram dan takbiratul intiqal adalah sama, yaitu bacaan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Doa iftitah. Doa iftitah artinya doa pembuka dalam sholat, dibaca setelah takbiratul ihram. Bacaan doa iftitah adalah sebagai berikut. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, segala kebesaran Allah, segala puji bagi Allah, dengan sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah pagi dan sore. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan semua langit dan bumi dengan tulus dan ikhlas sebagai seorang muslim, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk golongan orang-orang muslim. Doa iftitah yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotaayaya kama yunaqqi thawbal abyada minad danas. Allahumma ghsilni minal khotaayaya bil ma'i was salji wal barad. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju dan embun. Bacaan suratul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surat Al-Fatihah ayat 1-7. Suratul Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Oleh karenanya, wajib dibaca dan dianjurkan agar nilai kekhusyuan dalam sholat dapat kita raih walaupun tidak sempurna. Setelah membaca suratul Fatihah disunnahkan membaca kata amin. Kemudian membaca surat-surat pendek lainnya atau yang surat lain yang mampu kita baca, seperti membaca surat Al-Ikhlas atau membaca suratul Kautsar. Bacaan ruku. Sunnah dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Artinya, Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala puji baginya. Bacaan ruku yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami, dan dengan pujian dan dengan pujimu ya Allah ampuni aku. Bacaan i'tidal, bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Artinya, Allah maha mendengar bagi orang yang memujinya. Dan pada waktu berdiri tegak lurus terus membaca. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Artinya, ya Tuhanku, bagimu segala puji, sepenuh bumi dan sepenuh langit, serta sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sudah itu. Bacaan ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini disukun saja ya, bukan a'la tapi a'la. Artinya, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Bacaan sujud yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli.
Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, dan dengan memujimu, ya Allah ampunilah aku. Ya, bacaan di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, membaca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah aku segala kekuranganku, cukupkanlah segala kekuranganku, dan tinggikanlah derajatku, berilah aku rizki, berilah aku petunjuk, sehatkanlah aku dan berilah ampunan kepadaku. Kaf, bacaan tasyahud awal. Adapun bacaan tasyahud awal atau tahiyat awal adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Artinya, segala kehormatan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Salam rahmat dan berkahnya Allah kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Keselamatan semoga tetap untuk kami dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada junjungan kita Nabi. Lam, bacaan tasyahud akhir. Hampir sama dengan bacaan tasyahud awal, lebih lengkap, ditambah ya dengan bacaan sholawat Ibrahimiyah. Berikut tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Artinya, segala kehormatan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Salam rahmat dan berkahnya Allah kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad.
keselamatan semoga tetap untuk kami dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau berikan rahmat kepada junjungan kita Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di alam semesta Engkaulah yang maha terpuji dan maha mulia. Mim, bacaan salam. Membaca salam yang pertama, menoleh ke kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya keselamatan dan rahmat semoga tetap atas kamu sekalian. Membaca salam yang kedua sambil menengok ke kiri, menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap atas kamu sekalian. Nun, praktek sholat. 1. Berdiri bagi yang mampu. Lihat gambar. Tegak lurus ke arah kiblat, menghadap ke kiblat. Kalau di Pulau Jawa, di Indonesia pada umumnya adalah menghadap ke arah barat. Mata melihat ke tempat sujud. Mata melihat ke tempat sujud. Kedua tangan harus ke sisi. Berdiri ke sisi. Tangannya ke sisi ya. Tidak boleh terlentang. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan, ujung tangan sejajar dengan telinga. Telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Kedua, siku direnggangkan bagi laki-laki dan dirapatkan bagi perempuan. Jadi jangan keliru paham, memang untuk laki-laki harus direnggangkan, tetapi ketika untuk perempuan dia yang dirapatkan, bukan laki-laki rapat sedangkan perempuan melebar, atau sebaliknya. Kita harus menyesuaikan diri seperti pada gambar. Jadi ketika Anda seorang perempuan, meskipun gambarnya ini melebarkan, ya kita sesuai tuntunan untuk perempuan harus dirapatkan. Sedangkan bagi laki-laki direnggangkan. Yang ketiga, melipat tangan atau sedekap bahasa Jawanya. Melipat tangan, sedekap, tangan diletakkan di antara dada dan pusar. Tangan kanan menggenggam tangan kiri, pergelangannya ya. Jadi digenggam ya. Nomor 4, rukuk. Membungkuk punggung dan kepala datar sama rata. Artinya, lihat gambar, ini ada punggung, ini ada kepala, ini rata. Jadi tidak boleh mendangak atau terlalu membungkuk. Harus rata. Kedua telapak tangan diletakkan ke lutut, sedangkan tangan berada di lutut. Siku mengarah keluar bagi laki-laki dan mengarah ke dalam bagi perempuan. Membaca tasbih rukuk.
sudah dijelaskan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nomor 5, i'tidal. Setelah ruku, kemudian berdiri kembali sambil mengangkat tangan dan melepaskannya kembali ke sisi. Jadi tangannya dilepaskan kembali ke sisi dengan membaca Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. 6. Sujud. Kedua telapak tangan, kedua lutut, dahi, ujung hidung, dan jari-jari kaki harus menempel ke tempat sholat, menempel ke lantai ya. Posisi tangan berada di bawah bahu. Posisi tangan berada di bawah bahu. Siku direnggangkan bagi laki-laki dan dirapatkan bagi perempuan. Siku ini ya direnggangkan, sedangkan kalau untuk perempuan dirapatkan, rapat ya. Antara dahi kedua telapak tangan, ujung hidung, jari-jari kaki, dan tempat sujud tidak boleh terhalang oleh apapun. Harus tidak ada penghalang, betul-betul langsung menempel ke tempat sujud. 7. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk di atas telapak kaki kiri. Jadi ini kaki kanan, kaki kiri diduduki ya posisinya. Kedua telapak tangan di atas paha. Kedua telapak tangan di atas paha dekat lutut, mendekati lutut. 8. Sujud yang kedua. Dilakukan seperti sujud yang pertama. Dengan selesainya sujud yang kedua ini, maka terhitung 1 rakaat. Rakaat yang pertama dan dilanjutkan pada rakaat berikutnya. 9. Berdiri kembali untuk rakaat kedua, membaca takbiratul intiqal. 10. Melipat tangan sedekap. Melipat tangan sedekap, tangan diletakkan di antara dada dan pusat seperti yang awal tadi. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. 2. Membaca suratul Fatihah dan surat lain yang dihafal. 11. Ruku. Seperti yang sudah dijelaskan, membungkuk, punggung dan kepala datar sama rata. Kedua telapak tangan diletakkan di lutut. Siku mengarah keluar bagi laki-laki dan mengarah ke dalam bagi perempuan. Membaca tasbih ruku. 12. I'tidal. Berdiri kembali sambil mengangkat tangan dan melepaskannya kembali ke sisi. Membaca Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. 13. Sujud. Kedua telapak tangan, kedua lutut, dahi, hidung, dan jari-jari kaki harus menempel ke tempat sholat lainnya. Lantainya, ke tempat sholat ya, lantai. Posisi tangan berada di bawah bahu. Posisi tangan berada di bawah bahu.
Siku direnggangkan bagi laki-laki dan dirapatkan bagi perempuan. Posisi tangannya di bawah bahu. Untuk sikunya direnggangkan untuk anak laki-laki, sedangkan perempuan dirapatkan. Antara dahi, kedua telapak tangan, ujung hidung, jari-jari kaki, dan tempat sujud tidak boleh terhalang oleh apapun. Membaca tasbih sujud, kemudian 14 duduk di antara dua sujud, duduk di atas telapak kaki kiri, kedua telapak tangan di atas paha dekat lutut. Lalu nomor 15 sujud yang kedua pada rakaat yang kedua. Dilakukan seperti sujud yang pertama. 11 duduk tasyahud tahiyat akhir. Pantat menduduki lantai, telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Telapak kaki kanan ditegakkan seperti waktu sujud. Telapak tangan kiri di atas paha kiri dan telapak tangan kanan di atas paha kanan. Telapak tangan kanan mengepal, kemudian jari telunjuk lurus ke depan ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah. Jadi menunjukkan ya, isyarat telunjuk. Kemudian nomor 17 salam. Membaca salam pertama assalamualaikum warahmatullah, menolehkan muka ke arah kanan. Muka kembali lurus. Membaca salam yang kedua assalamualaikum warahmatullah, menolehkan muka ke arah kiri. Sin rangkuman. 1. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka agama akan tegak. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agama. Sholat hendaknya dikerjakan bukan karena kewajiban belaka, tetapi karena tanggung jawab pribadi selaku muslim kepada Sang Pencipta. 3. Sholat dikerjakan dengan ikhlas dalam rangka meraih kekhusyuan. 4. Kekhusyuan sholat bisa didapat apabila kita konsentrasi dalam melaksanakan sholat dan mengetahui arti apa yang kita baca dalam setiap gerakan dan bacaan. 5. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Evaluasi. Para santri silahkan mengerjakan soal berikut untuk pilihan ganda nomor 1 sampai 5. Silahkan disalin terlebih dahulu di buku, kemudian juga dikerjakan. 6 sampai 10. Silahkan disalin. Kemudian yang B, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Ada 10 soal, silahkan disalin dan dikerjakan. Kemudian yang Jim, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 5 soal. Untuk bisa menjawab, boleh melihat ke materi untuk berlatih. Jika menemui kesulitan, bisa ditanyakan kepada guru, pembimbing, orang tua, ustadz dan ustadzahnya masing-masing. Selanjutnya ada soal uji kompetensi semester 2.
silahkan juga disalin. Pilihan ganda yang pertama soalnya 1, 2, 3, 4, soal 1, soal kedua, ketiga, keempat. Berikutnya 5, 6, 7, 8, 9 disalin terlebih dahulu. Berikutnya 10, 11, 12, 13, 14 silahkan disalin. Berikutnya 15 silahkan disalin. Selanjutnya isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Ada 10 soal. Silakan disalin terlebih dahulu. Berikutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 5 soal. Silahkan disalin. Baik, demikianlah untuk materi fikih kelas 1 di semester 2 ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita yang mendapatkan ilmu manfaat, mendapat banyak keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pelajaran fikih untuk madrasah diniyah, takmiliyah, awwaliyah. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan, dilengkapi dan diluruskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.